Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Fahmi. Pada video kali ini saya akan mereview aplikasi vintage. Ya, aplikasi vintage atau dompet digital terbesar di Indonesia. Salah satunya Dana. Nah, saya bakal nge-review aplikasi Dana. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya akan ngebahas dulu sedikit terkait kenapa dompet digital kayak gini tuh penting banget untuk keseharian kita atau di kehidupan kita ini. Ya, kalau kita misal flashback zaman dulu, orang Indonesia itu lebih nyaman kalau memakai uang cash, bayar di warung, restoran, atau belanja bulanan itu semua serba tunai. Masalahnya cash itu ribet, seperti halnya kayak untuk ditaruh di kantong itu ya ribet lah, harus bawa dompet tebel, terus uang receh juga, nyari ATM kalau kehabisan, belum lagi kena biaya admin kalau kena transfer yang beda bank ya teman-teman. Nah, sekitar 5 sampai 6 tahun terakhir ini mulai ramai di Indonesia itu yang namanya e-wallet teman-teman, dimana muncullah nama-nama seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, ya, dan Dana sendiri juga diluncurin pada tahun sekitar 2018-an dan sekarang udah jadi salah satu aplikasi besar di industri dompet digital ini. Kalau misalkan dibandingin dengan yang lain, Dana memiliki positioning yang bisa dibilang itu unik karena dia fokus di transaksi cashless gitu. Ya, sehari-hari, jadi dari yang kecil kayak beli pulsa, lalu bayar parkir, sampai yang gede-gede kayak transfer ke bank atau investasi, ini bukan sekedar buat promo cashback doang, tapi benar-benar ngebangun ekosistem keuangan digital. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke aplikasinya ya teman-teman, aplikasi Dana. Dimana di sini saya udah login ya, udah Dana premium juga, jadi bisa lah menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi di sini ya saya punya saldo 9.000 ya teman-teman. Ini kayak tempat untuk nampilin uang digital di Dana kita. Kita juga bisa nggak nampilin saldonya, kayak pencet yang ada tanda mata di samping nominal uang ini nih. Kalau misalkan saya pencet tuh, jadi kayak ngumpet gitu, sembunyi gitu nominalnya, jadi kayak ya saya munculin aja lah 9.000 doang. Ini bisa dipakai buat transaksi apapun seperti bayar, transfer, atau beli pulsa dan lain-lain. Nah, ada ikon mata yang tadi saya bilang juga. Lalu yang kedua ada menu cepat seperti isi saldo. Ini merupakan top up dari bank atau kartu debit atau minimarket. Lalu di sini ada fitur minta, kalau misalkan mau nagih kayak utang ke temen atau nalangin temen tadi beli makan, ini tinggal tinggal pencet ini, nanti akan muncul QR-nya atau linknya. Lalu ada fitur kirim juga, di sini bisa buat transfer ke sesama Dana ataupun ke bank lainnya, bisa gratis juga kalau misalkan teman-teman ada kuota gratisnya. Lalu di sini ada fitur pesan, dimana ini mirip inbox, ini isinya notifikasi transaksi atau ada promo terbaru gitu. Lalu ada menu fitur utama di sini, yang dimana di sini ada pulsa dan data. Ini kita bisa beli pulsa dari semua operator. Nah, ini saya pencet nih. Tuh, itu nih fitur-fitur yang ada di Dana ini teman-teman. Lalu Dana Deals, ada plus reward, tuh banyak teman-teman. Ini kalau misalkan mau top up dan layanan digital, di sini ada pulsa tuh, pulsa data, uang elektronik, kirim e-wallet, rekan Dana. Lalu kalau misalkan ada tagihan-tagihan seperti listrik gitu, air atau BPJS,
teman-teman bisa bayar di sini. Tuh ada pembayaran ini juga kayak parkir, QRIS, UKT bisa juga tuh teman-teman. Ini juga kalau misalkan mau apa sih, mau kayak main investasi gitu juga ada di sini teman-teman. Nah di sini ada banner kayak semacam promo gitu tuh teman-teman. Biasanya ini isinya promo terbaru, contoh kayak ada paket hemat 7.000 nih. Tuh voucher untuk internet. Di sini ada aktivitas mutasi juga. Saya nggak pencet karena ada aktivitas transfer saya, jadi saya takut. Lalu di bagian bawah ini ada menu yang namanya menu navigasi ya teman-teman. Mana tadi kok hilang ya menu navigasi ya? Menu navigasi. Nah ini itu teman-teman tuh. Ada fitur donasi juga tuh. Saya baru tahu nih malah ada fitur donasi kayak gini. Oh bisa bayar pajak juga nih. Wih keren juga nih aplikasi. Oh iya deh. Ada gamesnya juga. Ada top up voucher juga. Wih baru tahu nih. Oke keren. Oke. Ya ini merupakan aplikasi vintage yang menurut saya ini bagus lah untuk kita gunakan ya teman-teman. Memori saya hampir habis teman-teman, jadi terima kasih teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan yang ada di aplikasi Dana ini ya teman-teman. Nah untuk kelebihan Dana ini yang pertama itu terkait UI-nya itu simple ya teman-teman. Jadi kayak untuk orang-orang awam mungkin itu bisa diterima dengan mudah, atau bisa dibilang user friendly lah. Tampilan Dana tuh kayak clean gitu, warna biru yang ciri khasnya, ikonnya juga jelas. Mungkin orang tua atau orang-orang yang baru coba ini aplikasi itu mungkin sangat mudah dimengerti ya teman-teman. Kalau dibanding aplikasi lain ada yang tampilan itu kayak banyak banget penuh banner promo, jadi kayak bikin bingung ya. Mungkin di Dana ini lebih rapi aja teman-teman. Lalu yang kedua, banyak fitur dalam satu aplikasi, jadi nggak cuma untuk isi pulsa doang nih. Jadi bayangin ada investasi reksadana juga, terus dana goals untuk nabung juga, sampai asuransi. Jadi kesannya kayak ini tuh semua tuh ada di dalam aplikasi ini untuk kebutuhan finansial gitu. Jadi bukan hanya dompet digital. Lalu yang ketiga, ada fitur kayak gratis gitu untuk transfer ke bank. Ya ini merupakan salah satu fitur yang saya senangin juga, karena kadang kalau misalkan saya ada uang di Dana ingin transfer ke bank misal, itu setiap bulan tuh dapat kuota gratis transfer ke bank lain gitu tanpa adanya charge. Karena biasa itu kena berapa ya ribuan lah. Jadi lumayan banget kalau misalkan teman-teman sering transaksi gitu. Lalu kompetitornya juga ada yang kasih gratis, tapi biasanya kayak terbatas lah event promonya ini, bukan fitur default kayak di Dana. Yang keempat itu ada integrasi QRIS yang luas. Sekarang hampir semua merchant offline itu menggunakan QRIS, mau di warung kopi, restoran ataupun parkiran semua bisa, dan Dana support penuh. Jadi nggak perlu pusing. Merchant itu kerjasama dengan e-wallet mana, cukup scan QR saja. Lalu yang kelima, keamanan berlapis. Ada PIN, ada OTP, ada fingerprint atau PSID. Jadi kalau HP teman-teman hilang ya amit-amit, akun teman-teman tuh tetap aman selama kalian tuh nggak ngasih kode OTP sembarangan gitu. Lalu yang keenam, partner dan ekosistem yang luas, dimana banyak merchant online dan online offline itu kerjasama dengan Dana, seperti halnya marketplace besar kayak Lazada, Bukalapak, bahkan Tix ID yang buat nonton bioskop itu
itu udah nyambung ke Dana, jadi teman-teman bisa pakai Dana hampir di hampir di semua kebutuhan digital gitu sih. Terus yang ketujuh itu ada cepat dan real time, dimana top up, transfer, bayar tagihan semua itu instan. Karena pernah saya top up di jam 12 malam kalau nggak salah, itu tetap langsung masuk. Jadi kayak buat orang yang nggak sabaran ini tuh kayak ngebantu banget lah ya. Lalu yang ke-8 fitur goals untuk nabung, dimana ini cocok buat anak muda yang pengen nabung tapi susah buat konsisten. Misalnya target di HP baru, tinggal set goal aja, jadi nabung nggak kerasa dipaksa tapi kayak gamifikasi gitu sih teman-teman. Lalu promo tetap ada walaupun nggak heboh, emang kalah rame sih kalau dibanding kayak ShopeePay gitu untuk promo-promonya. Tapi Dana ini punya promo spesifik, seperti halnya diskon tagihan atau cashback di merchant tertentu, dan promonya lebih serius, bukan sekedar diskon dadakan. Lalu yang ke-10 mungkin customer CS-nya atau customer service-nya ini lumayan responsif. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala sedikit terkait ketika transaksi atau semacam hal yang sama lainnya, itu teman-teman bisa langsung kayak hubungin CS Dana yang ada di aplikasi tersebut. Nah, ada kekurangan juga di aplikasi Dana ini, dimana yang pertama internet tuh harus stabil, yang mana e-wallet tuh membutuhkan internet yang stabil. Tapi Dana juga agak lemot kalau misalkan jaringan jelek, jadi mengurangi adanya adanya malas gitu di diri kita kepada Dana. Yang mending kita cari sinyal yang stabil atau yang bagus gitu. Lalu yang kedua itu ya promonya mungkin kalah besar dengan kompetitor lainnya, kayak seperti ShopeePay yang tadi saya bilang, karena dia mungkin lebih rajin ngasih cashback itu sebesar 30% sampai 5%. Jadi ya sementara Dana promonya ada tapi mungkin lebih sedikit gitu sih. Ya itu sih kalau di terkait promo-promo gitu ya, masih kalah sama kompetitor lainnya. Lalu yang ketiga, limit akun basic itu terlalu kecil. Lalu yang keempat itu proses upgrade premium harus verifikasi KTP. Jadi ya mungkin banyak sebagian orang yang malas buat foto sambil KTP gitu, sambil megang KTP gitu, karena takut datanya nggak aman gitu ya. Ya walaupun aman tapi kayak nggak sepenuhnya percayalah gitu ya. Lalu nggak ada fitur pay later juga. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya uang tapi benar-benar butuh barang itu sekarang juga ya, teman-teman bisa pakai pay later. Tapi ya di sini nggak ada fitur pay later, jadi ya ini masih kekurangan juga. Jadi selanjutnya yang ke-6 itu masalah teknis yang kadang ada. Jadi pernah ada kasus top up yang pendingnya lama juga, itu merupakan masalah teknis yang ada di aplikasi Dana ini. Lalu yang ke-7, belum semua merchant offline itu menggunakan Dana langsung, jadi memang ada QRIS yang nutupin. Tapi kalau misalkan merchant minta spesifik wallet, misalnya khusus ShopeePay, kadang Dana itu nggak bisa dipakai. Lalu yang ke-8, tarik tunai agak ribet. Kalau misalkan mau tarik saldo cash itu harus lewat bank partner atau minimarket seperti Alfamart atau Indomaret ya teman-teman. Lalu yang ke-9, investasi masih terbatas. Lalu yang ke-10, risiko keamanan kalau HP hilang. Jadi walaupun ada proteksi, tetap ada misal orang ketipu gitu ngasih kode OTP ke orang lain, jadi ya masih belum aman lah. Oke, mungkin jadi kesimpulannya menurut saya tuh Dana merupakan salah satu aplikasi fintech yang dipunyai di Indonesia sekarang. Kalau misalkan dibandingin sama kompetitornya, ShopeePay menang di promo, Oppo unggul karena kerjasama dengan Grab, GoPay enak buat yang sering pakai Gojek, tapi Dana unggul di fitur all in one dan kemudian transfer bank gratis. Buat sehari-hari Dana ini cocok banget buat dipakai karena hampir semua kebutuhan itu bisa dilainin dari satu aplikasi, kayak untuk beli pulsa atau tagihan token, yaitu karena itu sangat memudahkan ya. Kalau saya pribadi, Dana ini udah jadi salah satu aplikasi wajib lah ya di HP saya, karena hampir tiap hari kepake untuk transfer gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Dana juga, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan memiliki pengalaman apa itu teman-teman bisa
Jadi sekian video dari saya, terima kasih. Boom.